Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami bersama berkumpul, kami beribadah kepada Engkau. Kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami minta Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua. Penuhi roh, jiwa, dan tubuh kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Khususnya jemaat gereja Tiberias yang beribadah lewat gereja Nias ya Tuhan Yesus. Penuhi roh, jiwa, dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu. Dan juga khususnya jemaat-Mu yang beribadah lewat live streaming ya Tuhan Yesus. Penuhi roh, jiwa, dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah kami minta Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau Allah Roh Kudus yang lebih dahulu berbicara untuk membangun iman kami, untuk menguatkan iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Dan saya selalu berdoa untuk saudara sekalian semua. Ya, kita semua jemaat gereja Tiberias, semua kita disayang Tuhan Yesus, diberi wibawa ilahi. Dan kemudian saya juga selalu berdoa untuk yang dalam masalah, dalam sakit penyakit, dalam kesukaran. Kami selalu berdoa Tuhan Yesus selalu mereka sembuhkan. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jemaat gereja Tiberias yang sakit sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga diberi kecukupan dan juga diberikan wibawa ilahi. Ya, saudara sekalian, diberikan kuasa dan wibawa dari sorga. Nah, pagi hari ini saya akan membawakan tema firman Tuhan yang berjudul menghadapi masa depan dengan pengharapan penuh kepada Tuhan Yesus. Menghadapi masa depan dengan pengharapan penuh kepada Tuhan Yesus. Ya, Argo bacakan Amsal 23 ayat 18 dan kemudian Yeremia 29 ayat 11. Argo. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Amsal 23 ayat 18 katakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang, saudara sekalian. Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. Jadi ini saya ambil kata-kata dari ayat firman Tuhan dari Yeremia 29 ayat 13, yaitu bagaimana kita menghadapi masa depan dengan pengharapan penuh kepada Tuhan. Karena di ayat ini dikatakan Tuhan Yesus memberikan kita, ya, Tuhan Yesus mengetahui, ya, atau Allah mengetahui rancangan apa yang ada pada kita mengenai kita, ya saudara sekalian, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan kepada kita yang penuh harapan, ya saudara sekalian. Ya, kemudian saudara, kita tidak tahu ya apa yang akan kita hadapi di masa depan, ya. Tetapi ada janji Tuhan yang selalu bisa kita pegang, seperti di Yeremia tadi, ya saudara sekalian, barusan ini, ya saudara sekalian. Masa depan yang penuh pengharapan telah Tuhan sediakan bagi kita, ya. Percayalah dan peganglah baik-baik, ya. Tadi ayat di Yeremia 29 ayat 11 itu. Dan kemudian saudara sekalian, apa wujud janji Tuhan ini pada diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Atau dengan kata lain, apa yang kita harus lakukan, ya saudara sekalian, untuk janji Tuhan yang memberikan kepada kita
masa depan atau hari depan yang penuh harapan, saudara sekalian. Apa yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara sekalian. Ayat nomor 1, Argo bacakan Yesaya 41 ayat 10. Argo, Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Yesaya 41 ayat 10 katakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Luar biasa Tuhan Yesus, saudara sekalian, janjinya kepada kita ya. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan, saudara sekalian. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita tidak takut untuk menghadapi masa depan karena tangan kanan Tuhan Yesus memegang kita, ya saudara sekalian, yang membawa kemenangan. Tuhan Yesus yang menguasai hidup kita akan menyertai kita selalu. Kita harus tunjukkan sikap ini dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Kita harus menyadari Tuhan inginkan kita katakan ya adalah bahwa kita hendaknya menggantikan ketakutan dengan iman, saudara sekalian, kepada Allah dan kuasa pendamaian Tuhan kita Yesus Kristus, saudara sekalian. Jadi dengan kata lain juga, sewaktu kita memikirkan tentang masa depan, kita hendaknya dipenuhi dengan iman dan pengharapan. Senantiasa ingat bahwa Yesus Kristus Tuhan, pencipta alam semesta ini, arsitek dari karya keselamatan kita, dan kepala gereja ini, saudara sekalian, memegang kendali atas hidup kita. Dia tidak akan membiarkan pekerjaannya gagal. Dia Yesus akan berjaya melawan segala kegelapan dan kejahatan. Dan dia Yesus mengundang kita semua, anggota gerejanya dan orang yang jujur hatinya untuk bergabung dalam pertempuran bagi jiwa-jiwa anak Allah. Seiring dengan yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita, saudara sekalian, kita juga harus mendedikasikan dan menguduskan hati kita, daya kita, pikiran dan kekuatan kita, saudara sekalian, dalam urusan dengan Tuhan ya saudara sekalian. Kita harus menguduskan diri kita sendiri, saudara sekalian, diri kita selalu, dan berjalan dalam iman dan bekerja dengan penuh keyakinan. Ya, jadi hal nomor 1 yang dapat kita lakukan ya saudara sekalian untuk menghadapi masa depan dengan pengharapan penuh kepada Tuhan Yesus. 1, tidak takut untuk menghadapi masa depan. Karena tadi firman Tuhan katakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Terus Tuhan Yesus katakan juga, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, pegang janji firman Tuhan ini, saudara sekalian. Dan kemudian, apa yang harus kita lakukan juga, saudara sekalian, dalam menghadapi masa depan ya dengan penuh pengharapan yang penuh kepada Tuhan Yesus. Argo bacakan Yohanes 9 ayat 4, kemudian Kolose 4 ayat 5. Argo. Yohanes 9 ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Kolose 4 ayat 5. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Yohanes 9 ayat 4 katakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, kata Tuhan Yesus ya. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Nah, Tuhan Yesus di Yohanes 9 ayat 4 ini katakan ini waktu ya, waktu atau kesempatan ya. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi siang adalah waktu siang yang untuk bekerja, dan kalau malam dengan kata lain ya
Ya, ada orang yang bekerja malam, tapi dengan kata lain, kalau Allah ini sebenarnya ciptakan malam ya sebenarnya sekalian, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja, artinya istirahat ya saudara, tidur, istirahat saudara sekalian. Kemudian di Kolose 4 ayat 5 dikatakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada, pergunakanlah waktu yang ada. Jadi dalam menghadapi masa depan dengan pengharapan penuh kepada Tuhan Yesus, hal yang kedua adalah gunakan kesempatan yang ada sebaik-baiknya. Ya saudara sekalian, kesempatan atau waktu yang ada, pergunakanlah waktu yang ada. Kesempatan atau waktu itu berharga. Begitu berharganya waktu, orang-orang mengatakan waktu adalah uang. Ini menunjukkan bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat berarti dan bernilai bagi kehidupan manusia. Ada 3 fase waktu, saudara, yaitu kemarin yang adalah kenangan, di mana mungkin tidak akan terulang. Hari ini, sekarang, adalah kenyataan yang sedang kita jalani, dan ini adalah anugerah dari Tuhan. Sekarang ini adalah anugerah dari Tuhan. Sedangkan besok ya adalah harapan, dan itu masih misteri dan atau rahasia Tuhan saudara sekalian. Jadi kita yang beroleh kesempatan menjalani hidup sampai hari ini, saat ini, pergunakanlah itu sebaik-baiknya dan jangan sia-siakan, karena untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya, ini Pengkhotbah 3 katakan, ayat Pengkhotbah 3 ayat 1 katakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya, saudara sekalian. Nah, misalnya saudara sekalian, Anda ingin berusaha dalam satu bidang usaha baru, misalnya ya saudara sekalian, ya kemudian kalau kesempatan itu ada dan waktu itu ada, saudara sekalian, rancangkanlah dan usahakanlah. Atau misalnya Anda sudah berumur, atau Anda sudah meraih gelar-gelar dalam belajar atau sekolah atau apapun ya saudara sekalian, dan Anda ingin lagi mengambil atau Anda ingin belajar lagi atau Anda ingin kuliah lagi, ya jalanilah saudara sekalian. Karena kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Sebab kesempatan itu merupakan waktu perkenanan Tuhan atas hidup kita. Di Efesus 5 ayat 15-16 katakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi Efesus 5 ayat 16 katakan, pergunakanlah waktu yang ada. Ya saudara sekalian, pengertian pergunakanlah waktu yang ada dalam ayat 16a tadi katakan adalah waktu yang dihubungkan dengan waktunya Tuhan, yaitu waktu yang diberikan Tuhan, yang di dalamnya kita diberi kesempatan untuk bertindak. Ini merupakan satu perkenanan Tuhan yang mana seringkali kesempatannya hanya datang satu kali ya. Jadi jika kita tidak berani bertindak, maka kesempatan itu akan hilang saudara sekalian. Oleh sebab itu dibutuhkan hati yang bijaksana untuk dapat menangkap kesempatan atau waktu yang khusus, untuk kesempatan khusus yang dari Tuhan saudara sekalian. Jadi hal yang kedua dalam menghadapi masa depan dengan pengharapan penuh kepada Tuhan Yesus adalah gunakan kesempatan atau waktu yang ada sebaik-baiknya saudara sekalian. Dan kemudian Argo bacakan Amsal 12 ayat 27, kemudian Yosua 18 ayat 3. Argo. Amsal 12 ayat 27. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Yosua 18 ayat 3. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas, sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Amsal 12 ayat 27 katakan, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga.
Yosua 18 ayat 3 katakan, sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Ya saudara sekalian. Jadi hal yang ketiga adalah untuk dalam menghadapi masa depan penuh pengharapan kepada Tuhan tidak bermalas-malasan saudara sekalian ya, sesuai dengan ayat firman Tuhan ini. Kemalasan semakin lama semakin membudaya di mana-mana. Hidup yang semakin sulit saat ini ternyata tidak membuat orang semakin giat berjuang. Sebaliknya malah semakin malas. Ini fenomena dan realita yang bisa kita lihat di sekitar kita. Tuhan tidak menghendaki anak-anaknya tumbuh menjadi orang yang malas. Berkat Tuhan sediakan berlimpah untuk kita. Tetapi kita tidak diajarkan untuk menjadi manja atau hanya menanti saja. Kita harus bekerja giat untuk mencapainya. Tuhan di samping menyediakan berkat kepada kita, Tuhan juga menyediakan berbagai talenta, bakat, dan kemampuan bagi kita untuk dipergunakan agar bisa menerima berkat-berkat itu. Ya saudara sekalian, seperti di Yosua 18 ayat 3, waktu bangsa Israel ya saudara sekalian, dulu ya saudara sekalian, yang Tuhan menjanjikan tanah perjanjian ya, gitu. Berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Nah kita lihat ketika bangsa Israel berada di Silo dan mendirikan kemah pertemuan di sana, Tuhan sudah menyertai mereka sehingga mereka berhasil taklukkan tanah yang dijanjikan Tuhan yang berlimpah susu dan madu. Dan Tuhan sendiri yang menyertai mereka untuk merebut tanah yang dijanjikan itu. Tetapi tetap saja mereka masih bermalas-malasan untuk menguasai tanah yang tersisa ya, yang belum didapat ya saudara sekalian, sehingga datanglah teguran Tuhan melalui Yosua atas mereka yang terdapat tadi yang saya bacakan di Yosua 18 ayat 3. Dengan kata-kata lain Allah tegur lewat Yosua, berapa lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan Tuhan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Nah, sikap malas dan senang menunda-nunda ternyata sudah dari dulu dan membudaya sampai hari ini. Pesan dari konteks ayat ini ya saudara sekalian, yang berapa lama lagi kita harus bermalas-malasan sehingga tidak pergi menggapai janji-janji yang telah disediakan Tuhan bagi kita. Jadi dengan kata lain saudara sekalian ya, dengan kata lain kalau lihat di Amsal 12 ayat 27 katakan, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Jadi saudara, apa yang kita harus lakukan? Kita harus rajin saudara sekalian. Nah hal yang ketiga yang kita harus lakukan ya saudara sekalian untuk kita dapat menghadapi masa depan dengan pengharapan penuh kepada Tuhan, yaitu 3, tidak bermalas-malasan saudara sekalian. Dan kemudian Argo bacakan Filipi 3 ayat 1, kemudian Filipi 4 ayat 4. Filipi 3 ayat 1. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Demikian firman Tuhan. Ya, makasih. Filipi 3 ayat 1 katakan, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah di dalam Tuhan. Menuliskan hal ini kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu, saudara sekalian. Kemudian Filipi 4 ayat 4 katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah saudara. Jadi untuk menghadapi masa depan dengan pengharapan penuh kepada Tuhan Yesus, kita harus selalu bersukacita. Saudara. Ada sukacita saudara sekalian. Di dalam Filipi 4 ayat 4 tadi dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Di ayat firman ini kita lihat sangat penting bagi jemaat untuk selalu bersukacita di dalam Tuhan. Saudara sekalian, ada 2 macam sukacita, yaitu sukacita yang duniawi
dan kemudian satu lagi yang spiritual, ya, yang duniawi ya, misalnya dapat barang atau kita dapat mencapai apa yang kita mau, ya saudara, kita sukacita, tapi kita nggak akan puas sukacitanya, kita mau lagi yang lebih, kita mau lagi yang lebih. Tapi satunya lagi adalah sukacita yang spiritual. Dan ayat firman Tuhan ini, ya saudara sekalian, di Filipi 4 ayat 4 katakan sukacita yang spiritual, ya, dalam ayat firman ini, ya, Tuhan mau menghendaki kita sukacita yang spiritual, yang artinya tidak hanya memiliki sukacita dalam hati, tetapi juga bersukacita di dalam Tuhan. Karena sukacita semacam ini datangnya bukan dari manusia, tetapi merupakan buah roh, ya saudara sekalian. Di Galatia 5 ayat 22 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, saudara sekalian. Sukacita yang spiritual adalah yang merupakan buah roh, saudara sekalian. Jikalau kita sebagai orang percaya dengan sepenuh hati mentaati pimpinan Roh Kudus, memusatkan perhatian kita pada hal-hal dari roh, maka kita akan mengalami sukacita dari dalam, ya, dengan kata lain dari hati kita. Dengan kata lain juga sukacita adalah pertanda kita sedang mentaati Roh Kudus. Itu adalah tanda orang yang spiritual. Dan untuk selalu bersukacita, kita harus berdiri teguh di dalam Tuhan. Seperti yang saya khotbahkan 2 minggu yang lalu, ya saudara sekalian. Kita harus berdiri teguh di dalam Tuhan. Kemudian kita berpegang kepada firman Tuhan atau berpegang pada Alkitab, ya saudara sekalian, kepada firman Tuhan. Dan kemudian juga memiliki pikiran Kristus, ya saudara sekalian. Juga memiliki hati yang penuh kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Sebagaimana di Filipi 1 ayat 4 ini Paulus tulis, saudara sekalian, dalam keadaan masalah. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Padahal dia sendiri dalam masalah, saudara sekalian. Tetapi dia katakan, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Nah, ini memang maksudnya kalau kita mempunyai sukacita yang spiritual, saudara sekalian, waktu kita ada masalah, perhatian kita adalah kepada Allah dan juga kepada sesama. Jadi tidak berpusat melulu kepada diri kita sendiri. Kita tidak selfish, tidak mengasihani diri sendiri. Jadi hal yang keempat adalah, saudara sekalian, untuk kita menghadapi masa depan dengan penuh pengharapan kepada Tuhan adalah selalu bersukacita, saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan Efesus 5 ayat 20, kemudian 1 Tesalonika 5 ayat 18, Argo. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian firman Tuhan. Ya. Hal yang kelima yang kita harus lakukan untuk menghadapi masa depan dengan pengharapan penuh kepada Tuhan Yesus adalah mengucap syukur selalu, saudara sekalian. Efesus 5 ayat 20 katakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, saudara sekalian. Kemudian 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, saudara. Nah, mengucap syukur adalah hal yang gampang-gampang susah, saudara sekalian, ya. Gampang-gampang susah. Gampang bila kita mengucap syukur pada saat kita bahagia, dapat promosi jabatan, membeli barang baru atau bagus, ya, atau segala sesuatu berjalan dengan sesuai harapan kita. Nah, mengucap syukur itu gampang, saudara sekalian. Tapi menjadi sulit ketika kita mengalami banyak masalah, pergumulan hidup yang berat, kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan yang kita alami. Tetapi kehendak Allah katakan, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Ya, di 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki
Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi kita, ya saudara sekalian. Jadi mengucap syukur itu adalah kehendak Allah. Mengapa kita harus mengucap syukur selalu, saudara sekalian? Karena pertama ya tadi, karena mengucap syukur adalah kehendak Allah. Ya, kita kan mau jadi pelaku firman ya saudara sekalian. Nah, kita mau mentaati apa yang menjadi kehendak Allah ya. Jadi kita harus mengucap syukur ya dalam segala hal, karena itu adalah kehendak Allah. Jadi mengapa harus mengucap syukur? Karena satu adalah mengucap syukur adalah kehendak Allah, saudara sekalian. Kemudian mengucap syukur itu kita juga menjadi pribadi yang positif, saudara sekalian. Ya, iblis gak bisa kerja menyerang kita, gak membuat kita jadi negatif. Mengucap syukur kita menjadi pribadi yang positif. Dan harus ingat, selalu ada hal-hal yang untuk disyukuri, saudara sekalian. Ya, dalam keadaan masalah apapun, kadang-kadang ada hal juga yang harus untuk disyukuri, saudara sekalian. Dan kemudian juga mengucap syukur itu mendatangkan kebaikan, saudara sekalian. Sebagaimana di Roma 8 ayat 28 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, saudara sekalian. Jadi, mengucap syukur, saudara sekalian, ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mengucap syukur itu juga membawa kebaikan buat kita, saudara sekalian, ya. Jadi mengucap syukur kita sedang membuka diri juga untuk bahagia ya. Karena kekayaan, populer, jabatan, kepandaian, kekuatan kita, dana kita atau uang kita tidak menjadi tolak ukur kebahagiaan. Maka patuhlah pada firman Tuhan, saudara sekalian. Sebagaimana tadi di 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan, mengucap syukur selalu, saudara sekalian. Jadi dalam menghadapi masa depan, saudara sekalian, dengan pengharapan penuh kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian, nomor satu adalah tidak takut untuk menghadapi masa depan. Yang kedua, gunakan kesempatan yang ada atau waktu yang ada sebaik-baiknya, saudara sekalian. Yang ketiga, tidak bermalas-malasan. Dan yang keempat, selalu bersukacita, saudara sekalian. Ya. Kemudian mengucap syukur selalu, saudara sekalian. Memang mengucap syukur seperti tadi saya katakan sulit ya, gampang-gampang susah, saudara sekalian ya. Kalau dalam keadaan baik ya kita gampang mengucap syukur, tapi keadaan yang tiba-tiba, keadaan seperti yang saya alami ya, saya saksikan ya, saudara sekalian ya, waktu Bapak pulang ke sorga, saudara sekalian, apakah saya bisa mengucap syukur saat itu? Yang ada sedih, yang ada terpukul, yang ada wah lemas ya, saudara sekalian. Ya lemah lah, pokoknya saya jadi lemas sekalian. Begitu terpukul saya, saudara sekalian ya. Apakah saya bersuka cita? Otomatis yang gak bisa, yang ada sedih, saudara sekalian ya. Tetapi yang saya lakukan pada saat-saat itu adalah saya selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus. Jadi saya masih bisa bersyukur, saya kuat, saya ya masih bisa waras ya, saudara sekalian. Karena anak dan cucu saya, Mama jangan pingsan ya, Mama jangan sakit ya, Mama jangan kasih masalah baru ya. Anak-anak begitu, juga cucu-cucu, saudara sekalian. Nangis melihat saya, udah nangisi opanya pulang ke sorga, dan kemudian nangisi ngelihat saya di tempat tidur nggak bisa turun, ke kamar mandi naik kursi roda, saudara, cucu saya nangis, Oma jangan sakit, Oma jangan naik kursi roda gitu. Ya, jadi ya saya harus kuat ya. Tapi saya otomatis pada saat-saat itu ya duka yang ada, saudara sekalian, duka yang dalam sekali. Bagaimana bisa bersuka cita? Bagaimana mengucap syukur? Tapi yang saya lakukan adalah menyatu dengan tubuh darah Yesus selalu. Terus-terusan saya perjamuan kudus, saudara sekalian. Puji Tuhan, saudara sekalian, karena Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Jadi saya ingat Tuhan Yesus. Fokus saya kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian. Ya, fokus saya ini adalah kedaulatan dari Tuhan Yesus yang mana kita manusia tidak bisa apa-apa. Kita semua manusia juga akan pulang ke sorga. Karena Tuhan Yesus sudah katakan, Tuhan Yesus menyediakan rumah bagi kita di sorga, saudara sekalian. Nah itulah, saudara sekalian. Tetapi kesudahannya beberapa saat kemudian, saudara sekalian, barulah saya bisa bersuka cita dalam Tuhan. Artinya puji Tuhan saya bisa menghadiri, ya bisa melihat Bapak untuk terakhirnya, ya, saudara sekalian. Meskipun saya sedih, saya lihat mata Bapak nggak bisa buka lagi.
Ya sudah, dan kemudian saya yang tadinya pikir gak bisa lagi lihat Bapak di peti, tapi akhirnya saya bisa lihat saudara sekalian. Dan saya tadinya tidak bisa melihat Bapak untuk dimakamkan, tapi puji Tuhan akhirnya saya bisa melihat saudara sekalian, dan saya kuat dan saya tidak sakit, tidak pingsan, tidak pusing, tidak apa saudara sekalian. Ya, saya bersyukur. Ya itulah, ya kalau kita mengucap syukur ya saudara sekalian, kita tidak melulu mengasihani diri kita sendiri, tapi kita ingat Allah dan kemudian ingat sesama. Saya lihat anak-anak saya lihat cucu-cucu saya yang begitu sedih. Ya, saya harus kuat. Mereka menghendaki saya kuat. Mereka lihat kepada saya. Ya sudah, saya kuat karena emang saya yang harus mengurus segala sesuatunya, seperti untuk membayar tempat makamnya, saudara sekalian, dan kemudian yang agak susah pada saat itu ya, waktu itu kan libur lebaran ya saudara sekalian. Ya puji Tuhan di tanggal 4 dan 5 pada waktu tanggal itu 5 Mei, Bapak pulang itu bank buka saudara sekalian. Jadi saya dengan tertatih-tatih dengan putri saya, saudara saya ke bank. Puji Tuhan saya bisa bayar saudara sekalian. Karena makam itu bisa dipakai kalau sudah dibayar. Kalau belum dibayar, belum bisa dipakai. Sedangkan bank tutup sampai tanggal 9. Tapi Tuhan Yesus baik. Pada tanggal 4 dan 5 Mei itu bank buka saudara sekalian. Nah tanggal 5 Mei itulah kemudian kami bayar ya saudara sekalian. Dan tanggal 6 Mei-nya Bapak bisa dimakamkan saudara sekalian. Dan puji Tuhan itu kesaksian saya saudara sekalian ya. Puji Tuhan saya bisa kuat. Dan saya lihat ini adalah kedaulatan Tuhan Yesus yang saya tidak bisa apa-apa. Saya harus berserah. Saya harus percaya dan saya harus benar-benar berserah penuh kepada Tuhan Yesus dan menerima semuanya dengan legowo, menerima semuanya. Ya, kita semua manusia akan pulang memang, cuma memang ya waktu itu Bapak memang tidak dalam keadaan sakit yang berat ya saudara sekalian ya. Jadi memang Bapak sudah tanggal 1 Desember 21 itu sudah mendapatkan mimpi dapat hadiah jubah ke surga. Dan Bapak selalu ngomong, ya selalu saya akan pulang kayak gitu. Tapi ya itu tidak mudah bagi kita menerima itu. Saya pikirkan Bapak orang yang spiritual. Jadi ya saya bilang iya Pak, setiap orang akan pulang. Tapi kan Papa sehat gitu. Kita akan jaga gereja Pak, sampai Tuhan Yesus datang lah Pak gitu. Saya katakan ya, kita melayani Tuhan, kita jaga gereja Papa gitu. Ya, tapi itulah kedaulatan Tuhan tidak bisa dibantah. Kedaulatan Tuhan tidak bisa dilawan, saudara sekalian. Nah itulah, makanya dalam kita menghadapi masa depan yang penuh pengharapan kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian. Benar-benar kita bersama Tuhan Yesus berdua ya, saudara sekalian. Ya, seperti saya sekarang waktu ada Bapak ya bisa nebeng-nebeng dikit lah imannya gitu saudara sekalian ya. Tetapi sekarang harus langsung sama Tuhan Yesus saudara sekalian ya. Karena memang kalau seorang jadi istri itu biasanya suka manja ya saudara sekalian. Manja gitu karena ada suami. Apalagi Bapak ya kita tahu ya Bapak ya banyak mujizat ya kalau ada Bapak mendoakan orang. Ya semua kita seharusnya ya kuasanya sama, Tuhan Yesusnya sama kok ya. Dan kita semuanya harus sama. Seperti yang sudah Bapak lakukan saudara sekalian, yang kita sebagai hidup dalam kekudusan, pelaku firman, kita ada kuasa dan wibawa dari sorga saudara sekalian. Dan itulah saudara sekalian, marilah kita harus percaya penuh dan berdua sama Tuhan Yesus ya, pribadi selalu ada hubungan pribadi ya. Jadi untuk menghadapi masa depan atau hari depan yang akan kita lalui ya, dengan pengharapan penuh kepada Tuhan Yesus saudara sekalian. Satu, tidak takut untuk menghadapi masa depan. Kedua, gunakan kesempatan yang ada sebaik-baiknya. Ketiga, tidak bermalas-malasan. Keempat, selalu bersukacita. Dan kelima, mengucap syukur selalu. Marilah kita menjadi pelaku firman, sepenuh-penuhnya hidup di dalam firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati sesama. Jangan mendukakan hati Tuhan dan jangan mendukakan hati sesama, saudara sekalian. Kita hidup di dalam kekudusannya, saudara sekalian. Kita hidup suci. Kalau kita melakukan firman, otomatis kita bisa hidup suci, saudara sekalian ya. Dan kita tidak mau mengotori roh, jiwa, dan tubuh kita. Dan juga pikiran kita, perasaan kita, perbuatan kita dengan hal-hal yang kotor, saudara sekalian, yang salah, yang dosa. Dan kemudian Tuhan Yesus juga katakan, masuklah pintu yang sempit itu. Ada Tuhan Yesus menghendaki kita berjuang ya.
Tuhan Yesus katakan, berjuanglah masuk pintu yang sempit itu. Tuhan Yesus menghendaki kita masuk sorga. Dan kemudian juga di Wahyu 20 ayat 14-15 katakan, hendaknya nama kita tercatat ya saudara sekalian di buku kehidupan di sorga. Kita berjuang nama kita tercatat di buku kitab kehidupan di sorga. Karena kalau tidak tercatat, di situ dikatakan di Wahyu 20 ayat 14-15, kita akan mengalami kematian yang kedua, kematian yang kekal, ya saudara sekalian, yaitu lautan api, ya saudara, alias neraka, saudara sekalian, selama-lamanya miliaran tahun. Dan juga Tuhan Yesus katakan di Wahyu 3 ayat 21, barang siapa menang, maka ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, seperti aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa di atas tahtanya. Artinya Tuhan Yesus, kalau kita dapat berkemenangan menjadi pelaku firman hidup menyenangkan hati Tuhan, ya saudara sekalian, dan juga menyenangkan hati sama, kita berguna bagi Tuhan, kita menjadi Injil yang terbuka, kita memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga, saudara sekalian, ya kita bisa dapat ruang maha suci. Artinya ya saudara sekalian, kalau Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama aku di atas tahtaku, kata Tuhan Yesus, ya saudara sekalian. Dan juga Tuhan Yesus juga pasti menghendaki kita berkemenangan di dalam hidup di dunia ini, saudara sekalian. Menang atas dosa, menang atas masalah, menang atas sakit penyakit, menang atas kuasa gelap, saudara sekalian. Untuk itu marilah kita setiap hari bertobat dan bertobat. Setiap hari belajar dan belajar. Dan setiap hari berjaga-jaga dan waspada, saudara sekalian, untuk tidak jatuh dalam kesalahan dan dosa. Karena di Lukas 12 ayat 40 katakan, ya saudara sekalian, karena Tuhan Yesus yang katakan, karena anak manusia datang pada waktu yang tidak kamu sangkakan. Jadi posisi kita sekarang ini adalah, sekarang dan ke depan saudara sekalian, adalah menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Atau sewaktu-waktu kita juga tidak tahu kalau kita dipanggil Tuhan, saudara sekalian. Nah, untuk itulah makanya kita hiduplah di dalam kekudusan dan menjadi pelaku firman menyenangkan hati Tuhan. Dan setiap hari, setiap saat atau kapanpun, saudara sekalian, Anda mau mengingat karya keselamatan yang Allah kerjakan untuk kita, untuk keselamatan kita dan pengampunan dosa kita. Kita selalu menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, ya saudara sekalian. Karena Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Dan kemudian juga kita memakai minyak urapan, kita diurapi Roh Kudus, dan kita memakai minyak urapan sebagai proteksi bagi diri kita, saudara sekalian. Itulah saudara sekalian, marilah kita dalam menghadapi masa depan dengan pengharapan penuh kepada Tuhan Yesus. Satu, tidak takut untuk menghadapi masa depan. Kedua, gunakan kesempatan yang ada sebaik-baiknya. Tiga, tidak bermalas-malasan. Dan keempat, selalu bersukacita. Dan kelima, mengucap syukur selalu dalam segala hal. Demikian saudara sekalian pemberitaan firman dari saya. Saya percaya saudara dapat melakukannya dan semoga jadi berkat buat saudara semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.